Anda juga sudah mempersiapkan itu ya? Ya udah kita siapkan semuanya. Biasa. Artinya ya udah kita siapkan. Nah itu bagian dari mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent di manapun Anda berada, senang sekali kembali saya hadir menjumpai ruang visual Anda dalam special edition Challenge Politik Talent Pilkada Garut 2024. Tentu saja yang akan hadir di ruang visual Anda adalah para talenta politik terbaik yang sudah digadang jauh-jauh hari untuk maju di Pilkada Garut 2024. Siapakah gerangan? Dari manakah sosok ini? Saya akan langsung menghadirkannya ke ruang visual Anda bersama Haji Nadiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Sehat Pak Janur. Puasa masih ya? Waduh, wajib itu. Wajib ya? Wajib. Aduh, luar biasa. Pak Haji, Sasus di luaran itu sudah sejak lama sekali. Iya. Kalau Pak Haji Nadiman ini adalah salah satu talenta politik terbaik Partai Golkar yang akan melenggang di kontestasi pilkada. Seperti apa? Apa benar atau memang sesungguhnya memang benar gitu? Apa yang sudah dipersiapkan? Terima kasih Pak Janur. Kalau Golkar itu berbeda dengan partai politik lain ya. Dalam konteks ini kita ini udah jauh-jauh hari. Oke. Dari berapa tahun yang lalu partai itu udah mengirim calon ke DPD, kemudian diteruskan ke DPP, dan akhirnya sebelum tahun baru seluruh calon pilkada diberi mandat oleh DPP, kurang lebih ada 1.200 orang, baik dari seluruh Indonesia, baik untuk kabupaten kota, kemudian provinsi. Dan Garut salah satunya adalah? Dan Garut salah satunya ada waktu itu 3 orang yang diberikan mandat. Di luar Anda ya Pak? Ya, ada di luar saya 2 orang, Bu Eis Ida Wartia, kemudian Pak Iman Ali Rahman, dan saya sendiri waktu itu langsung oleh DPP. Itu bunyi dalam surat itu apa kira-kira perintahnya? Perintahnya bahwa setiap orang yang diberi mandat untuk mensosialisasikan diri ke seluruh masyarakat di Kabupaten Garut bahwa dirinya akan mencalonkan kepala daerah. Oke. Artinya sudah ada tidak ada keraguan bahwa memang Haji Nadiman itu pemegang surat tugas partai untuk mensosialisasikan maju pilkada. Ya, salah satunya saya. Gitu. Kemudian yang menarik ini adalah langkah politik Anda. Kemarin di Pileg Anda absen. Ya. Apakah memang sengaja karena memang ingin fokus menuju pilkada seperti apa? Ya, memang salah satu dari 3 kandidat ini saya yang absen. Oke. Kenapa absen? Karena kita ini ingin fokus di pilkada. Jadi kita berbeda dengan orang lain, kita udah aja lebih baik fokus dan diberikan saran oleh Waketum, itu adalah pilihan. Pilihannya. Makanya saya lebih baik absen, fokus ke pilkada, cuma tetap kita juga bantu partai. Gitu kira-kira. Nah, sejauh ini ikhtiar politik, ya namanya ikhtiar politik. Ikhtiar politik itu adalah hanya satu langkah lagi memastikan. Tetapi dalam konteks sosialisasi kepada masyarakat, kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan? Ya, kita lakukanlah sosialisasi ke masyarakat bahwa kita ini akan mencalonkan kepala daerah. Baik waktu pileg kita bantu para kandidat caleg, kita berikan PK dan lain sebagainya, dukungan dan lain sebagainya, bahwa tujuan kita itu kita juga disampaikan oleh mereka ke seluruh masyarakat. Sejauh ini respon masyarakat yang sudah langsung Anda dengar seperti apa mereka? Ya, syukur alhamdulillah lah sih, karena kita mungkin punya pengalaman, berbagai macam pengalaman, alhamdulillah dari sisi itu kita nggak ada yang negatif. Mereka pada dasarnya support. Support. Nah, kemudian kan saat ini Anda juga masih tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut. Ya, sisa habis lah menuju nanti dilantik parlemen yang baru. Sebenarnya apa sih problem Garut yang sudah tergambar dan akan diselesaikan oleh seorang sosok Haji Nadiman ketika memang melenggang di pilkada nanti?
Garut itu adalah suatu daerah yang cukup kompleks dan cukup bagus, artinya punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia, penduduknya mendekati 3 juta, hak pilihnya juga kemarin hampir 2 juta, artinya ini suatu potensi yang luar biasa. Makanya ya ini adalah bagaimana seorang kepala daerah untuk membawa ini. Apalagi potensi hari ini kita punya potensi yang sangat luar biasa dengan adanya nanti jalan tol yang udah dibebaskan untuk sesi 1, Garut akan kira-kira percepatannya jauh lebih cepat. Kemudian menurut Anda masih kurang regulasi untuk menyukseskan atau butuh berapa banyak atau bentuk apa regulasi yang kemudian nanti akan diperkuat untuk menopang ini di sektor apa saja? Inilah yang sangat krusial bagi kita, bahwa kita ini harus regulasinya harus jelas dan harus fokus. Contoh lah, kita punya rumah sakit. Rumah sakit kita seperti itu. Nah, ini yang harus kita rubah. Ya, kenapa tidak kita bisa bikin rumah sakit yang 10 lantai? Gitu kira-kira. Artinya ini bisa menurut saya. Jadi tergantung seorang kepala daerahnya, goodwill-nya. Anda ini kan memang seorang politisi yang berlatar belakang pengusaha dan sukses. Orang mengenalnya seperti itu. Kemudian apa yang bisa diterapkan nanti pada implementatifnya ketika Anda menjadi seorang decision maker, seorang kepala daerah sebagai dengan latar perusahaan, latar pengusaha? Ya. Jadi begini, antara kebijakan pemerintah, kebijakan pengusaha, pada intinya sama sih. Cuma tinggal bedanya, kalau yang pengusaha semuanya kan dicarikan sendiri. Kita jauh lebih berat dong. Iya. Dibanding dengan pemerintah yang udah ada. Pemerintah semuanya udah disiapkan, dari semuanya udah ada. Baik sumber daya finansialnya, manusianya, kemudian semuanya udah ada. Kalau yang namanya pengusaha kan semua harus cari sendiri. Artinya adalah bagi Anda hanya tinggal memilih saja kalau urusan. Ya, itulah kira-kira. Jadi seorang kepala daerah itu harus punya 2 fungsi. Dia sebagai leadership, dia sebagai manajer. Kalau dia menguasai tentang itu, saya yakin semuanya beres. Karena dibutuhkan yang namanya kepala daerah adalah leadership-nya. Bagaimana bisa merintah semua aparat yang ada untuk mencapai apa yang ditujukan, tujuannya tadi, visi misinya, selesailah ini barang. Kemudian saya ingin mengorek sedikit keberpihakan pemerintah sejauh ini, Garut khususnya, terhadap para pelaku usaha. Karena Anda juga dalam konteks lain kan sebagai pengusaha, sebagai pelaku gitu. Sudah seperti apa sih? Nah, yang beginilah yang perlu kita perbaiki. Kebijakannya kita harus perbaiki dah. Karena pengusaha itu bukan butuh apa-apa, butuh kebijakan pemerintah. Mulai dari proses perizinan harus jelas, harus tepat, harus terukur. Dari mulai proses sampai waktunya harus terukur. Kalau tidak seperti itu, rasanya sulit kita akan tumbuh berkembang daerahnya, ya. Tapi kalau pengusahanya tadi dipermudah izinnya dalam tanda kutip, tidak dalam quote and quote yang nggak baik, ya, yang sesuai prosedur, semuanya diikuti, normatifnya diikuti, tidak ada lagi yang neko-neko, saya yakin semua beres, bisa berjalan. Itu kan tadi perlu leadership, perlu manajemen di situ. Jadi peran kepala daerah, harus itu yang disiapkan oleh kepala daerah. Kembali ke konteks pilkada, karena ini yang sebenarnya esensi saya datang menemui Pak Haji, konteksnya di sini. Apakah dalam perjalanan nanti Anda membidik kursi Garut 1 harga mati atau masih win-win solution? Dalam konteks seperti ini, kita ini tidak bisa saklek-saklekan. Artinya, wah saya harus 1. Enggak juga. Masih fleksibel, ya? Masih fleksibel. Itulah politis. Tidak
wah ngotot nggak juga, nggak bagus juga. Ketika memang misalnya ada Ya, situasi tertentu ya semua juga harus memenuhi syarat-syarat atau perhitungan logika yang masuk akal dan tapi rasional. prioritas memang Anda harus garis Ya satu. harus satu lah. Karena logikanya kalau jadi diusung Partai Golkar adalah penentu poros. Penutup poros gitu kira-kira. Oke. Yang paling Anda sukai, sebut saja misalkan Golkar fix harus jadi garis satu. Misalkan ya, nyalonnya harus di garis satu. Sosok apa sih yang Anda butuhkan untuk pendampingnya nanti? Ya, dalam konteks politik itu harus saling melengkapi. Artinya kita ini punya kemampuan di sini, yang pendampingnya juga harus punya kemampuan yang berbeda. Yes. Sehingga pasangan ini adalah pasangan yang kompleks dan yang paripurna. Perfect. Ya, perfect. Artinya sangat-sangat paripurna. Kalau nggak begitu sulit rasanya. Kira-kira sesama politisi atau boleh dari proporsional? Ya semua juga tergantung. Bisa dari politisi, karena tidak semua politisi yang nggak punya kemampuan. Iya. Politisi juga masih banyak yang punya kemampuan. Oke. Profesional pun sama. Saya pikir seperti itu. Tanpa harus menyebut nama, sudah ada bisik-bisik dengan kalangan tertentu yang misalnya, ayolah kita bergandeng, misalnya. Biasa itu mah. Ada ya? Ada lah. Kalau nggak begitu mah bukan politisi lah. Ruangnya ya harus seperti Ruangnya itu. begitu. Lobby- Kalau nggak lobby begitu mah belakang bukan politisi. Oke. Itu lobby dalam di belakang layar itu udah biasa buat kita. Siap. Satu hal yang menarik, orang selalu bertanya, sekarang itu begitu masuk pada kontestasi, itu ada cost. Ya. Butuh operasional. Cost Ya. politik lah namanya. Ya. Dan orang selalu menanyakan, bukan naon merek nyalonnya. Itu kaitan persiapannya, walaupun mungkin relatif dalam Ya. konteks ini. Ginilah, dalam konteks persiapan seperti ini, dimanapun yang paling utama adalah persiapan dirinya sendiri. Kemampuan dirinya yang harus disiapkan. Kalau urusan itu kita juga tidak bisa dimungkiri. Yang namanya finansial itu semua butuh. Tapi tidak semuanya dengan finansial. Seorang orang yang punya finansial seapapun, kalau orangnya Tidak ada itu kemauan, tidak ada nggak kemampuan, nggak bisa nggak jalan. Tapi finansial tuh tetap butuh. Artinya ya bagaimanapun Butuh kita lah lihat kita. memang benar. Dan Tetap Anda juga butuh. sudah mempersiapkan itu ya? Ya udah kita siapkan Luar semuanya. biasa. Artinya ya udah kita siapkan. Nah itu bagian dari resiko kita yang harus kita hadapi dan kita harus terima. Baik, pemirsa Challenge Politik Challenge, sebelum akhiri ada satu pertanyaan yang ingin juga saya sampaikan ke Pak Haji Nadiman. Dalam konteks ini kan waktu sudah sangat pendek. Ya. Nah kemudian jangan dibocorkan karena strategi, tapi setidaknya rambu-rambu gerakannya seperti apa yang mau Ya. menuju proses ini. Kita ini dalam konteks ini ya semua juga kita udah berjalan bukan dari hari ini, kita udah cukup panjang. 42 kecamatan sudah diinjak lah ya. Ya kita lah seperti itu. Kita sambil kemarin kampanye pileg ya kita Ya, datang juga ke udah, daerah Dewan juga reses segala dan macam. kita reses itu otomatis turun ke lapangan. Berarti Kita hanya seperti itu. tinggal proses penguatan saja. Nah inilah proses penguatan yang perlu kita selesaikan. Gitu kira-kira. Baik pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada, senang sekali. Luar biasa apa yang kita dapat dari sosok Haji Nadiman, salah satu talenta politik terbaik Kabupaten Garut dari Partai Golkar. Dan kita akan tunggu jejak berikutnya. Dan tidak hanya dalam satu kali ini perjumpaan, next time kita akan kembali mengorek tentang perjalanan karir politiknya. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.